Tim Jejak Anak Negeri kali ini datang ke kota Kendal, Jawa Tengah. Di sini terkenal dengan olahan mangut pindang tongkol buat olahan khas Lebaran. Gulai pedas bernuansa Jawa yang bumbunya mantap banget. Ada juga olahan umbut batang kelapa, yaitu bagian ujung kelapa yang teksturnya lembut. Setelah diiris tipis-tipis, lalu diolah dengan aneka bumbu dasar lainnya. Di Kendal, temannya makan ketupat, ya sayur umbut batang kelapa ini, enak tenan. Sugeng siang lur, piye kabare? Apik to? Namaku Gatot. Aku pemuda asli Jawa Tengah. Aku lagi bantu ngurusin ikan-ikan tongkol ini. Wah, lumayan banyak yo ikannya. Tebak, ikan-ikan ini mau kita apain ayo? Jadi di Desa Tambaksari ini adalah tempat sentral pengolahan pindang tongkol ya Mas ya? Iya. Nah, ini setelah dicuci, dibungkus dengan koran. Agar nanti waktu direbus, dagingnya nggak pecah. Ngoten Mas, nggih? Nggih. Biasanya, ikan yang paling sering digunakan untuk diolah jadi pindang adalah ikan layang atau ikan lainnya yang berukuran kecil-kecil. Tapi kalau di Kendal ini, justru ikan-ikan tongkol inilah yang biasa diolah jadi pindang. Pada dasarnya, pindang adalah hasil olahan ikan dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Ini Mbak, tambah garam Mbak. Setelah dibungkus koran, pindang tongkolnya ini dikasih garam. Nah, uniknya itu posisinya di atas. Karena kalau ditaruh di dalamnya, makin asin ya Mas ya. Penggaraman yang pertama ini lebih bertujuan untuk menambah cita rasa. Makanya, letak garamnya berada di luar ya, biar nggak terlalu asin. Oh, kalau semua garam berada di dalam sih, nanti malah jadi ikan asin. Desa Tambaksari ini menjadi salah satu sentra pengolahan ikan pindang di Kabupaten Kendal. Satu tempat seperti ini biasa mengolah ikan pindang sekitar 2 hingga 6 ton dalam sehari. Ikan tongkol yang sudah dibungkus kemudian disusun beberapa tumpuk. Biasanya, satu tumpuk ini bisa mencapai 25 kg. Jangan lupa beri penahan dengan bambu seperti ini. Jadi saat ditumpuk, ikannya tidak langsung tertimpa besek di atasnya. Tahap terakhir, tinggal direbus ya. Berbeda dengan perebusan pindang ikan yang berukuran kecil, yang hanya butuh waktu beberapa menit. Tapi kalau ikannya segede-gede ini yuk, jelas lebih lama. Wah, buat ya Mas. Kesannya oke Mas, oke. Karena daging pindangnya ini tebel banget, jadi butuh waktu lama buat ngerebus. Paling nggak 1 jam lebih ya Pak ya? Tuh, 1 jam lebih. Ambil lagi Pak. Minimal butuh waktu 1 jam 15 menit. Nah, sekali merebus, biasanya langsung 4 tumpuk. Yuk kurang lebih minimal 1 ton lah. Wah, wis. Tak jam punjul ki Mas. Hasil olahan pindang adalah produk awetan ikan dengan kadar garam yang rendah. Jadi jelas beda ya dengan ikan asin. Setelah diangkat dan ditiriskan, ikan pindang masih diberi tambahan sedikit garam di bagian luar bungkusannya. Nah, dengan begini, pindang tongkol ini bisa bertahan sampai 1 minggu loh. Oh iya, pindang tongkol jenis ini biasanya laris manis di masyarakat sekitar pegunungan. Pokoknya daerah yang jarang bisa ditemukan ikan laut,
Makanya lebih nyari ikan yang masih bisa bertahan lama, tapi rasanya juga tetap enak. Yo cocok kan? Ayam-ayam. Bu, tak potong ya, Bu, ya? Sekarang kita masak ikan pindang tongkol yuk. Persiapan untuk buka puasa. Bu, meh rampung nih Bu. Nah, jadi waktu Lebaran biasa yang dimasak itu kan opor ayam. Nah, kalau di masyarakat daerah sini justru yang dicari jenis ikan tongkol seperti ini ya Bu. Biasa dimasak apa Bu? Mangut. Dimasak mangut. Jadi kalau Lebaran di sekitar sini, jangan harap yo menemukan opor ayam. Karena mereka lebih suka memasak ikan pindang tongkol seperti ini. Apalagi kalau dimasak jadi mangut. Loh, siapa sih yang berani nolak? Gambaran paling sederhana dari mangut adalah gulai pedas bernuansa Jawa. Biasanya menggunakan bumbu kuning dipadukan dengan santan yang kental. Bumbu yang digunakan juga biasanya sangat lengkap. Jadi selain bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, ada juga tambahan kemiri, jahe, dan ketumbar. Ikan pindangnya yuk jangan lupa dibelah dulu, terus dipotong-potong, terus buang bagian durinya. Jadi makannya nanti lebih enak. Sip, tinggal masak ya. Tumis semua bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit air. Terus masukkan ikannya. Sampun Ibu, cekap nggih. Kalau mangut di pesisir utara biasanya menggunakan ikan yang sudah diasap. Tapi kalau di sini biasa menggunakan ikan tongkol yang sudah dipindang ya Bu ya. Masing-masing punya kekhasan ya. Mangut dengan bahan dasar ikan asap punya aroma dan rasa yang khas. Begitu juga dengan mangut dari ikan pindang seperti ini. Pokoknya sama-sama enak kok. Selain ikan, kasih tambahan tahu juga enak ya. Kalau kamu mau tambahin tempe juga cocok. Yang penting rasa dan aromanya tidak sekuat ikan pindangnya. Jadi nggak bentrok rasanya. Wah, kayak wis mateng iki. Wis ra kuat aku pengen icipi. Ayo, Mbak Tika, Bu Leha, kita makan mangut pindang tongkolnya. Jadi ada perbedaan rasa antara mangut yang ada di daerah Mataram sama di daerah Pantura. Kalau di daerah Mataram rasanya lebih halus, tapi kalau di daerah Pantura rasanya lebih kuat, yaitu dari rasa asin, pedas, dan gurihnya ya. Nambah Bu, monggo Bu. Pedas banget. Iya. Maklum lur, Pantura keras. Tapi rasanya bikin seger ya. Cocok iki buat menu buka puasa. Bikin keringet langsung gobios. Jadi lebih seger. Aku lagi mau tebang pohon kelapa. Kelapanya belum terlalu tinggi kok. Batangnya baru sekitar 2 meter. Sedangkan daunnya baru sekitar 6 meteran. Tapi pohon kelapa ini harus segera ditebang yo. Kali ini aku lagi mau nebang pohon kelapa karena kebetulan tumbuhnya itu di dekat rumah warga. Yang ditakutkan nanti kalau kelapanya jatuh bisa mengenai anak-anak dan akhirnya ditebang. Kalau sudah tinggi, nanti malah bahaya. Buah atau daun keringnya bisa jatuh kena rumah. Atau lebih bahaya lagi kalau kena orang. Lah wong tumbuhnya mepet banget dengan rumah begini. Jadi harus kita tumbangkan sebelum bertambah besar. Wah, ini Pak. Oh iya, walaupun pohonnya masih kecil, harus tetap hati-hati yo. Biar jatuhnya nggak mengenai rumah. Makanya setelah daun-daunnya dipotong, pohon kelapanya harus diikat dengan tali juga.
agar arah jatuhnya bisa kita kendalikan. Biasanya saat menebang pohon kelapa dimulai dengan menggunakan kapak seperti ini. Kemana arah pohon jatuh, biasanya sama dengan sisi bukaan kapaknya. Setelah itu penebangan dilanjutkan dengan gergaji. Masih menggunakan gergaji tradisional ya. Untuk menebang pohon seperti ini biasanya menggunakan gergaji dengan 2 pegangan. Satu di masing-masing ujungnya. Jadi bisa kerjasama yo. Bun, Saat aku dorong gergaji, Pak Amin yang narik. Begitu pula sebaliknya. Oh tuh, jadi cepet kan? Tidak perlu terlalu lama. Pohon kelapa sudah bisa kita tumbangkan. Oh iya, mumpung habis tebang pohon kelapa, kita ambil pondonya yuk. Kata Pak Amin, bisa dimakan loh. Pondo atau umbut kelapa adalah bagian dari batang kelapa yang paling atas. Biasanya masih lunak dan bagian dalamnya berwarna putih. Wah, lumayan akeh Ki pondok kelapanya. Aku mau bawa pulang buat dimasak sekalian. Lur, persiapan untuk berbuka puasa Ki. Enaknya makan apa ya? Ada yang menarik nih untuk menu buka puasa. Umbut atau pondo pohon kelapa sudah biasa dijadikan berbagai olahan makanan sejak zaman dulu. Olahan dari umbut kelapa ini terbilang istimewa. Lah wong harus nunggu ada yang nebang pohon kelapa dulu. Kan nggak mesti setiap tahun ada yang nebang kelapa. Kalau pondonya udah dipotong-potong begini, bentuknya jadi mirip rebung yo. Tapi rasanya yuk jelas beda. gampang. Nanti kalau udah selesai dirajang, pondonya bakal dimasak, jangan pondo. Barengan dengan tahu dan kacang sener. Ya Mbak ya? Oke. Jangan pondo ini akan kita buat berkuah. Bumbunya hampir sama dengan bumbu gulai. Sama-sama menggunakan bumbu kuning dengan kuah santan. Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, merica, lengkuas, dan kunyit. Lah toh, mirip dengan bumbu halus buat gulai atau opor. Tahap pertama, kita rebus dulu irisan pondo kelapanya. Sebelum dimasak, ini baiknya direbus dulu agar pori-porinya bisa kebuka dan bumbunya gampang meresap. Selain itu, biar lebih empuk juga ya. Umbut kelapa biasanya direbus sekitar 30 menit sampai agak lemes atau lunak teksturnya. Setelah itu langsung kita masak. Tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga daun salam dan sereh yang sudah digeprek sebelumnya. Kalau sudah wangi, beri sedikit air yo, biar nggak gosong. Cabai. Setelah mendidih, baru kita masukkan umbut kelapa yang sudah direbus tadi. Masukkan juga tambahan kacang sener dan tahunya. Ibu, santan Ibu. Terakhir, baru masukkan santan yang kental. Sebenarnya, umbut kelapa seperti ini enak dimasak apa saja. Mau makanan berkuah atau kering, mau ditumis, atau hanya direbus saja, semuanya enak.
Lagi-lagi kenapa sih kupat selalu dikaitkan dengan Lebaran? Sebenarnya banyak orang yang percaya kalau kata kupat itu sendiri adalah akronim dari ngaku lepat, yang artinya mengakui segala kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi cocok banget yo dengan suasana Lebaran. Sekilas tampilan jangan podonya, hampir seperti jangan rebung. Tapi nggak ada aroma pesingnya. Rasa manis, gurih, dan lezatnya kuat banget. Apalagi ditambah kupat sama kerupuk, makin enak deh. Bu, namanya Bu? Lah wong mentahnya aja udah enak, apalagi udah matang begini. Dinikmati dengan ketupat pula. Yuk jelas lebih nikmat untuk buka puasa. Enak apple. Tradisi padusan pasti sudah sangat familiar, apalagi bagi masyarakat Jawa. Tradisi yang dilakukan menjelang bulan puasa ini sudah ada loh sejak zaman Hamengkubuwono I. Nah, jadi masyarakat daerah sini biasa melakukan padusan untuk membersihkan diri atau mensucikan diri. Nah, itu dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan dilakukan juga di daerah sini, di sumber mata air sini itu Tlogomili. Ayo, Pak. Sejak dulu, padusan dilakukan di sumber-sumber mata air. Ada juga yang dilakukan di kolam-kolam masjid. Filosofi dari ritual padusan adalah untuk mensucikan diri, membersihkan jiwa dan raga. Pembersihan baik fisik maupun rohani. Jadi ketika Ramadan tiba, kita semua sudah siap menyambutnya dalam keadaan bersih dan suci, lahir dan batin. Biasanya kalau masak urap gini, lama nggak, Bu? Singkong karet. Aku mau bantu Bu Sri dan yang lainnya untuk nyiapin makanannya dulu. Mie kampung, Ibu. Bisa dicuci? Iya, nanti ya. Nah, ini sekarang kita lagi nyiapin menu buat pelengkap acara padusan. Yang pertama ada urapan ya, Bu ya. Iya. Ditambah dengan tadi peyek ikan sama mendoan. Ya. Udah selesai nih, Bu? Udah? Dicuci ya? Mana? Boleh dicuci. Bantu ya, Mas. Iya. Biar satu hal, tapi kan Seperti tradisi-tradisi yang ada di daerah Jawa lainnya, acara padusan di Desa Telogopayung ini juga membutuhkan tumpeng dengan urap dan aneka lauk pauk sebagai pelengkapnya. Sampun nih, Bu. Nih. Urap adalah salah satu masakan yang sering banget ditemukan di Indonesia. Apalagi di Pulau Jawa. Urap selalu menyertai tumpeng berbentuk kerucut. Biasanya, lauk-lauk yang menyertai adalah apa yang ada di sekitar sini. Makanya, kalau di sini biasanya ada tambahan peyek ikan asin dan mendoan. Lebih simpel toh. Tapi iki wae wis enak banget kok. Ojo salah. Walaupun peyek dan tempe mendoan sama-sama gorengan yang menggunakan adonan tepung, tapi jenis tepungnya beda. Kalau mendoan biasanya menggunakan bahan dasar tepung terigu. Nah, kalau peyek menggunakan tepung beras sebagai bahan utamanya. Tumpeng menjadi syarat wajib di setiap acara adat, terutama di Pulau Jawa. Bentuknya yang kerucut sering dianalogikan sebagai perwujudan gunung. Tujuannya sebagai ucapan syukur kepada alam semesta. Sip, tumpengnya wis siap kabeh iki. Sekarang kita menuju lokasi tradisi padusan. Kita lagi menuju ke Sendang Tlogomili buat acara tradisi padusan ya, Mas ya. Yang biasa dilakukan oleh masyarakat sini sebelum bulan puasa Ramadan.
Kata Tlogo Mili berasal dari bahasa Jawa. Tlogo berarti telaga, sedangkan Mili berarti mengalir. Nah, kenapa dinamakan demikian? Soalnya, telaga yang menjadi tempat untuk tradisi padusan warga ini, airnya selalu mengalir, bahkan saat musim kemarau. Rangkaian acara padusan ini dimulai dari doa bersama. Doa bersama sebelum padusan ini juga dilakukan agar acara padusan berjalan dengan lancar. Selain itu juga agar diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Setelah itu ya jelas, bancaan. Kita nikmati nasi tumpeng, urap, dan kawan-kawannya. Nikmat banget yo. Nah, makannya aja di tempat yang keren begini, tambah udaranya yang seger banget.